podcast yang membahas topik-topik iman, teologi, dan hidup rohani dengan suasana hangat, santai, dan tetap mendalam. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sering menjadi perdebatan teologis, bahkan kadang cukup sensitif di tengah masyarakat, yaitu eksklusivisme. Apakah benar hanya ada satu jalan menuju keselamatan, dan apakah itu kita tertutup terhadap kebenaran agama? Untuk menggali lebih dalam, saya sudah bersama dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama, Maya Waba. Selamat datang Kakak Maya dan Kakak Leni. Shalom, senang sekali bisa hadir di sini. Shalom, terima kasih telah mengundang kami. Sungguh kesempatan yang baik untuk kita berdiskusi. Langsung saja ya, Kakak Maya bisa dijelaskan dulu apa sebenarnya eksklusivisme dalam teologi Kristen? Tentu eksklusivisme adalah pandangan bahwa keselamatan hanya tersedia melalui iman kepada Yesus Kristus, yang artinya hanya melalui Kristus seseorang bisa memiliki relasi dengan Allah dan menerima keselamatan kekal. Dan itu bukan sekedar klaim sempit, tapi bersumber dari firman Tuhan sendiri. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Berarti eksklusivisme ini punya dasar yang kuat dalam kitab suci. Apakah ada tokoh teologi besar yang mendukungnya? Ya, misalnya ada Karl Barth. Ia menyatakan bahwa Kristus adalah pewahyuan Allah yang paling sempurna. Jadi, keselamatan hanya bisa terjadi melalui Kristus, bukan alternatif lain. Saya setuju. Eksklusivisme itu memperjelas dasar iman Kristen dan menjaga keunikan Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Sekarang kita masuk ke konteks Indonesia yang sangat majemuk. Bagaimana eksklusivisme bisa tetap hidup tanpa memberi ruang, dialog, dan kerukunan? Menurut saya, kita perlu tegas dalam iman, tapi terbuka dalam hubungan antar sesama. Eksklusivisme tidak berarti menolak perbedaan, tapi justru memberi arah yang jelas bagi pengikut Kristus di tengah pluralitas. Tepat, kita bisa menghargai keyakinan orang lain tanpa harus mengorbankan iman kita. Jadi, eksklusivisme bukan tentang menolak, tapi tentang berdiri teguh saling mengasihi. Jadi eksklusif dalam keinginan inklusif dan relasi. Betul sekali. Betul sekali. Nah, bagaimana eksklusivisme menanggapi pandangan seperti inklusivisme atau pluralisme? Eksklusivisme mengkritik inklusivisme karena bisa membuat keunikan Kristus menjadi kabur. Kalau semua jalan dianggap bisa menyelamatkan, maka penyaliban Kristus menjadi tidak esensial. Pluralisme juga berisiko memunculkan relativisme, di mana semua kebenaran dianggap setara, padahal iman Kristen menyatakan kebenaran itu mutlak dalam Kristus. Diskusi hari ini sangat berkaya. Kita belajar bahwa eksklusivisme bukan bentuk fanatisme sendiri, tapi ekspresi kesetiaan terhadap kebenaran Injil. Yang penting adalah bagaimana kita hidup dan menempatkan iman itu dengan kasih, bukan dengan sikap menghakimi. Setuju, kita dipanggil
dipanggil untuk menjadi saksi Kristus yang rendah hati, bukan sekedar pembela doktrin. Terima kasih banyak Kakak Maya dan Kakak Leni. Penjelasan kalian sangat memberkati dan memberi wawasan. Sama-sama Mario, sama-sama Adi. Tuhan memberkati semua pendengar podcast ini. Sobat Suara Iman, sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa follow dan bagikan podcast ini juga. Kamu diberkati. Sampai jumpa di episode Tuhan Yesus